Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Posmaningsih selaku Ketua Penguji, yang saya hormati Bapak Burhanuddin selaku anggota penguji sekaligus sebagai pembimbing utama, yang saya hormati Ibu Sofianti selaku anggota penguji. Perkenalkan, saya Nikita Sri Susanti dengan NIM P0174019078 selaku mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Denpasar jurusan Teknologi Laboratorium Medis program studi Diploma 3. Pada kesempatan kali ini akan membawakan seminar hasil karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Lansia di Desa Bebanem, Kecamatan Bebanem, Kabupaten Karangasem. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu penyakit tidak menular atau PTM adalah salah satu penyakit atau keadaan medis yang tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya. Berdasarkan data WHO, PTM merupakan penyebab dari 68% kematian di dunia pada tahun 2012. Lansia menjadi salah satu golongan yang rentan terkena PTM. Salah satu PTM yang menyerang lansia adalah penyakit jantung koroner atau PJK. Riskesdas tahun 2018 menyebutkan bahwa penderita penyakit jantung koroner di Provinsi Bali berdasarkan diagnosis dokter adalah sebanyak 1,3%. Pemeriksaan kolesterol merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui adanya dislipidemia dan terkait dengan kejadian PJK. Kolesterol secara normal dihasilkan sendiri oleh tubuh dalam jumlah yang tepat. Berat badan berlebih atau obesitas, jarang bergerak, usia dan jenis kelamin, kebiasaan merokok, genetik, serta pola makan sehari-hari dikatakan menjadi faktor penyebab dari peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, proporsi kadar kolesterol total pada masyarakat di Indonesia adalah sebanyak 21,2%. Menurut WHO pada tahun 2014, sebanyak 37% angka kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Sebanyak 35,9% penduduk yang berusia 15 tahun ke atas memiliki nilai kolesterol total di atas nilai normal. Lansia banyak menderita kolesterol dikarenakan oleh jarangnya aktivitas yang dilakukan, sehingga terjadi penumpukan kolesterol di dalam tubuh, khususnya di dalam hati. Kadar kolesterol pada usia tua relatif lebih tinggi dari usia muda. Hal tersebut disebabkan oleh usia yang semakin bertambah, maka aktivitas reseptor akan semakin berkurang. Terdapat penelitian yang membahas mengenai peningkatan kadar kolesterol total pada lansia, yaitu penelitian Vidayana Arkana Putri pada tahun 2016 dan penelitian Nilis Nurliana pada tahun 2019. Seiring bertambahnya usia, maka semakin rentan menderita penyakit oleh penumpukan kolesterol dalam tubuh. Oleh sebab itu, penelitian terkait pemeriksaan kolesterol pada lansia penting dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit seperti penyakit jantung koroner atau PJK, stroke, aterosklerosis, dan diabetes mellitus. Setelah diadakan survei dan wawancara kepada beberapa lansia yang dilakukan oleh peneliti di Desa Bebanem, didapatkan hasil bahwa lansia tersebut belum pernah melakukan pemeriksaan kolesterol dan belum mengetahui dampak dari penumpukan kolesterol. Nah, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah kadar kolesterol total pada lansia di Desa Bebanem, Kecamatan Bebanem, Kabupaten Karangasem. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu tujuan umum untuk mengukur kadar kolesterol total dari para lansia yang ada di Desa Bebanem, Kecamatan Bebanem, Kabupaten Karangasem. Dan yang kedua ada tujuan khusus yang pertama untuk mengukur kadar kolesterol total dari para lansia yang ada di Desa Bebanem, Kecamatan Bebanem, Kabupaten Karangasem. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui kadar kolesterol total pada lansia berdasarkan jenis kelamin, asupan nutrisi, dan aktivitas dari para lansia yang ada di Desa Bebanem, Kecamatan Bebanem, Kabupaten Karangasem. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis yaitu sebagai referensi bacaan bagi masyarakat agar mengetahui mengenai kadar kolesterol total khususnya bagi masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang sudah lansia, serta dapat menjadi bahan teoritis bagi pihak-pihak yang membutuhkan sumber kajian terkait pokok bahasan yang dibahas. Yang kedua ada manfaat praktis yaitu diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kadar kolesterol total dalam tubuh sehingga masyarakat bisa melakukan pengecekan kadar kolesterol total secara berkala di pelayanan kesehatan terdekat. Adapun tinjauan pustaka yang membahas mengenai lansia yaitu definisi lansia, penggolongan lansia, dan perubahan fisiologis pada lansia. Kolesterol membahas mengenai definisi kolesterol, jenis kolesterol, proses kolesterol dalam tubuh, serta faktor yang mempengaruhi kolesterol. Serta terdapat tinjauan pustaka mengenai pemeriksaan kadar kolesterol total, metode CHODPAP, dan metode POCT. Berdasarkan kerangka konsep tersebut, dapat dijelaskan bahwa penyakit tidak menular atau PTM rentan dialami oleh masyarakat yang sudah memasuki fase lanjut usia atau lansia. Salah satu jenis PTM yang sering dijumpai di kalangan lansia adalah penyakit akibat dari penumpukan kadar kolesterol. Nah, kadar kolesterol ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Faktor yang dapat diubah terdiri dari IMT atau indeks massa tubuh, namun dalam penelitian ini tidak diteliti, serta ada aktivitas fisik dan asupan nutrisi. Faktor yang tidak dapat diubah yaitu terdiri dari umur dan genetik yang dalam penelitian ini tidak diteliti, serta ada jenis kelamin. Untuk pemeriksaan kadar kolesterol total ini dilakukan dengan mengambil sampel darah kapiler dari para lansia, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kadar kolesterol total.
pemeriksaan laboratorium tersebut menggunakan metode POCT kemudian digambarkan atau dideskripsikan. Variabel dalam penelitian ini adalah kadar kolesterol total pada lansia di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Untuk definisi operasionalnya, yang pertama ada kadar kolesterol total. Definisi operasionalnya, suatu hasil pemeriksaan kolesterol total dalam darah yang diperoleh dari sampel darah kapiler, cara pengukuran datanya dengan menggunakan metode POCT, serta skala datanya rasio. Yang kedua ada lansia. Definisi operasionalnya, perkembangan lanjut usia antara usia 60-74 tahun, cara pengukuran datanya dengan cara wawancara, skala datanya ordinal. Yang ketiga ada jenis kelamin. Definisi operasionalnya adalah istilah pembeda antara perempuan dan laki-laki secara biologis, cara pengukuran datanya dengan wawancara, skala datanya nominal. Yang keempat ada asupan nutrisi, yaitu makanan yang dikonsumsi sehari-hari, cara pengukuran datanya dengan cara wawancara, skala datanya ordinal. Yang terakhir ada aktivitas fisik, yaitu suatu gerakan tubuh yang memerlukan tenaga, cara pengukuran datanya wawancara, skala datanya ordinal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kadar kolesterol total pada lansia di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Kemudian alur penelitiannya yang pertama, lansia yang ada di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Kemudian dilakukan proses menandatangani informed consent. Kemudian dilakukan wawancara kepada lansia terkait aktivitas fisik serta asupan nutrisi sehari-hari, dan dilakukan pengambilan sampel darah kapiler untuk melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total dengan metode POCT. Kemudian hasil yang didapatkan dikategorikan dalam kategori normal, ambang batas, atau tinggi. Pengambilan dan pemeriksaan sampel penelitian ini dilakukan di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan dari bulan Februari sampai bulan April 2022. Untuk populasi penelitiannya adalah 1.246 orang lansia berusia 60-74 tahun yang ada di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Nah, untuk besar sampelnya yaitu sebanyak 30 sampel dari 1.246 populasi lansia di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kadar kolesterol total, dan responden pada penelitian ini adalah lansia di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Untuk kriteria inklusinya yaitu lansia berusia 60-74 tahun yang sedang dalam keadaan sehat, bersedia diwawancara, menjadi responden, serta bersedia diambil sampel darah kapiler. Untuk kriteria eksklusinya yaitu lansia yang sedang dalam keadaan sakit, lansia yang membatalkan kesediaan menjadi responden, serta lansia yang mengonsumsi obat kolesterol. Untuk teknik sampling dalam penelitian ini adalah incidental sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, serta melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total dengan metode POCT. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu ada instrumen pengumpulan data dan instrumen pemeriksaan kadar kolesterol total. Data yang diperoleh dari wawancara dan pemeriksaan kadar kolesterol total dikelompokkan kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk narasi serta tabel. Analisis datanya, data yang telah didapatkan berdasarkan kriteria, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori normal, ambang batas, dan tinggi. Etika penelitian dalam penelitian ini yang pertama ada lembar persetujuan atau informed consent, anonimitas, kerahasiaan atau confidentiality, dan sukarela. Hasil penelitian yang pertama yaitu berdasarkan karakteristik jenis kelamin. Dapat dilihat dalam tabel yaitu lansia yang ada di Desa Bebandem dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 17 responden atau 56,7%. Dan responden lansia dengan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 13 atau 43,3%. Hasil penelitian yang kedua yaitu berdasarkan karakteristik konsumsi makanan berlemak. Dapat dilihat dalam tabel yaitu sebanyak 20 lansia atau 66,7% sering mengkonsumsi makanan berlemak. Sedangkan sebanyak 10 lansia atau 33,3% kadang-kadang mengkonsumsi makanan berlemak dan tidak ada lansia yang tidak pernah mengkonsumsi makanan berlemak. Hasil penelitian selanjutnya yaitu berdasarkan karakteristik aktivitas fisik. Dapat dilihat dalam tabel yaitu frekuensi rutinitas aktivitas fisik pada lansia di Desa Bebandem. Lebih banyak lansia yang rutin melakukan aktivitas fisik yaitu sebanyak 17 lansia atau 56,6%. Hasil penelitian yang keempat yaitu kadar kolesterol lansia di Desa Bebandem terlihat dalam tabel yaitu lansia di Desa Bebandem lebih banyak memiliki kadar kolesterol normal yaitu sebanyak 17 orang atau 56,6%. Hasil penelitian berdasarkan variabel penelitian yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin.
Dapat dilihat dalam tabel, yaitu kadar kolesterol yang tidak normal lebih banyak ditemukan pada responden lansia perempuan, yaitu sebanyak 26,6%. Hal ini dapat dilihat dari kolesterol ambang batas lansia perempuan, yaitu sebanyak 13,3% dan tinggi sebanyak 13,3%. Hasil penelitian berdasarkan variabel penelitian yang kedua, yaitu berdasarkan konsumsi makanan berlemak. Dapat dilihat dalam tabel, yaitu 36,7% lansia di desa Bebandem sering mengkonsumsi makanan berlemak memiliki kadar kolesterol yang tidak normal, di mana kategori ambang batas sebanyak 16,7% dan tinggi sebanyak 20% sering mengkonsumsi makanan berlemak. Hasil penelitian berdasarkan variabel penelitian yang ketiga, yaitu berdasarkan aktivitas fisik. Dapat dilihat dalam tabel, yaitu sebanyak 50% lansia rutin melakukan aktivitas fisik memiliki kadar kolesterol yang normal. Namun, terdapat pula lansia yang tidak rutin melakukan aktivitas fisik yang memiliki kolesterol tinggi, yaitu sebanyak 7 orang atau 23,33%. Lansia merupakan populasi yang berisiko terkena berbagai penyakit seperti PJK, diabetes mellitus, dan stroke. Penyakit tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kolesterol. Pada penelitian yang telah dilakukan terhadap 30 lansia yang ada di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangsem, didapatkan hasil bahwa lansia di Desa Bebandem memiliki kadar kolesterol total normal sebanyak 17 orang atau 56,6%, ambang batas sebanyak 6 orang atau 20%, dan tinggi sebanyak 7 orang atau 23,4%. Berdasarkan hasil tersebut, sebagian besar lansia di Desa Bebandem memiliki kadar kolesterol yang normal. Namun, terdapat pula lansia yang memiliki kadar kolesterol tinggi sehingga memerlukan perhatian khusus agar terhindar dari penyakit akibat dari penumpukan kolesterol. Peningkatan kadar kolesterol dalam batas tertentu merupakan hal alami yang terjadi dalam proses penuaan. Kadar kolesterol tinggi meningkat seiring usia pada pria dan wanita. Namun, makanan yang dikonsumsi dan pola hidup merupakan dua hal yang juga sangat penting dalam memengaruhi dan menyumbang kadar kolesterol di dalam darah. Kadar kolesterol dalam darah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis kelamin, asupan nutrisi, dan aktivitas fisik. Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa kadar kolesterol ambang batas dan kadar kolesterol tinggi terdapat pada lansia perempuan, yaitu sebanyak 4 orang atau 13,3%, mempunyai kolesterol yang berada pada ambang batas, dan sebanyak 4 orang atau 13,3% mempunyai kolesterol dalam rentang tinggi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi pada tahun 2021, di mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan responden lansia perempuan memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena pada wanita yang akan dan sudah berada pada fase usia lanjut dan telah mengalami masa menopause, maka cenderung akan mempunyai kadar kolesterol total yang tinggi yang dapat diakibatkan oleh faktor hormonisasi atau faktor perubahan hormon estrogen pada wanita yang secara perlahan akan mengalami penurunan selaras dengan semakin bertambahnya usia pada wanita. Asupan nutrisi dapat menjadi faktor yang memengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa lansia yang memiliki kolesterol tidak normal, yaitu sebanyak 20 orang atau 66,7%, cenderung sering mengkonsumsi makanan yang berlemak. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidayana pada tahun 2016, yang memperoleh hasil sebanyak 18 responden atau 56,25% memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi makanan berlemak. Gemar mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi akan menambah kadar kolesterol dalam darah. Makanan yang mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh karena sumber kolesterol ada dua, yaitu kolesterol eksogen yang berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari dan kolesterol endogen yang dibuat di dalam sel tubuh, terutama hati. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa lansia di Desa Bebandem cenderung sering mengkonsumsi makanan berlemak karena di Desa Bebandem sendiri masih kental dengan tradisi menggibung, yaitu tradisi makan bersama dalam satu tempat di mana lauk pauk yang dikonsumsi terdiri dari banyak makanan yang dominan mengandung banyak lemak seperti gorengan dan makanan bersantan. Aktivitas fisik merupakan faktor lain yang memengaruhi kadar kolesterol di dalam darah. Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa lansia yang memiliki kolesterol normal sebanyak 15 orang atau 50% rutin melakukan aktivitas fisik. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Suaryana pada tahun 2021 pada penelitian mengenai gambaran kadar kolesterol total pada lansia di Banjarpande, Desa Adat Mengwi, Kecamatan Badung, Provinsi Bali, di mana diperoleh hasil bahwa kadar kolesterol total pada lansia sebagian besar dalam nilai normal akibat rutin melakukan aktivitas fisik seperti menyapu, membanten, dan bekerja di sawah. Lansia di Desa Bebandem sebagian besar bekerja sebagai petani dan setiap hari pergi ke sawah untuk melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, aktivitas fisik rutin dilakukan seperti membajak sawah dan menanam padi. Selain itu, di Desa Bebandem juga rutin terdapat kegiatan ngayah atau ngopin, yaitu suatu kegiatan kerja bakti dan gotong royong pada hari tertentu, sehingga setidaknya membuat lansia melakukan aktivitas ringan untuk mengurangi penumpukan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil meskipun terdapat hambatan selama melakukan penelitian.
Terdapat beberapa hal yang memengaruhi hasil pemeriksaan menggunakan metode POCT seperti presisi dan akurasi yang kurang baik. Sehingga untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih akurat, pemeriksaan kolesterol dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain seperti metode CHODPAP. Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, lansia di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, sebagian besar memiliki kadar kolesterol total dalam nilai normal yaitu sebanyak 17 orang atau 56,6%. Yang kedua, kadar kolesterol total yang tidak normal lebih banyak diderita oleh lansia dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 56,7%, kategori sering mengkonsumsi makanan berlemak sebanyak 66,7%, dan tidak rutin melakukan aktivitas fisik yaitu sebesar 43,4%. Adapun saran bagi lansia di Desa Bebandem yang memiliki kadar kolesterol tidak normal, dianjurkan untuk menerapkan pola hidup yang sehat, seperti lebih menjaga asupan makanan yang dikonsumsi setiap harinya, jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak, dan harus lebih aktif dalam beraktivitas agar dapat menjaga kadar kolesterol dalam darah tetap normal. Selain itu, dianjurkan juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah agar mengurangi resiko terjadinya penyakit tambahan seperti PJK. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan penelitian mengenai kadar kolesterol total berdasarkan karakteristik lain seperti kebiasaan merokok dan konsumsi kopi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.